Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini adalah masih adakah harapan kamu dan dia untuk bersatu? Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, ingin tahu nih gitu, dalam artian apakah sih masih ada kesempatan gitu antara aku dan dia untuk bisa bersatu? Tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke? Jadi seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Dan kita langsung saja kita ambil kartunya. Ingat ya, fokuskan pada tema video kali ini yaitu masih adakah gitu harapan kamu dan dia untuk bisa bersatu. Oke, langsung saja. Di sini tadi udah ada kartu yang sempat terbuka. Ada kartu Ace of Wands. Masih adakah harapan kamu dan dia untuk bersatu? Kemudian kartu yang kedua. Kartu yang ketiga, oke. Nah, kita geser terlebih dahulu akan Clarissa gunakan capture ya. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading atau fun reading. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa, sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian ya. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi, untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama, oke? Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, kita coba. Oke, kita hanya mengambil 5 pilihan pile. Jadi ini kita urutkan ya. Kartu yang pertama, kemudian ada kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, dan di sini pas kartu yang kelima. Oke, kita geser terlebih dahulu. Oke,
Oke, di sini. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, masih adakah harapan kamu dan dia untuk bersatu? Jika dilihat dari teman-teman semuanya yang memilih kartu yang nomor 1, sepertinya saat ini kalian semuanya sedang terjebak dalam situasi yang bisa dibilang tuh sulit. Kenapa gitu? Ya sepertinya tuh kayak semakin kamu bertahan dan berharap sama hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Sepertinya pasangan kamu seolah-olah itu kayak tidak serius lagi, dimana kayak keseriusan tersebut nggak kamu rasakan gitu. Mungkin dulu dia di awal gitu ya, mungkin orangnya menjanji-janjikan sebuah keseriusan, tetapi setelah kamu menjalin hubungan sama dia, bukan keseriusan yang kamu dapatkan, tetapi justru seolah-olah kamu terjebak dalam sebuah permainan dan kayaknya nggak ada serius-seriusnya sama sekali. Kenapa gitu? Ya dikala di sini kamu memberikan sebuah perhatian, kamu memberikan semua harapan kamu ke dia, terus kamu juga intinya tuh sudah terlanjur berharap sama dia, tapi nyatanya apa gitu, dia seolah-olah itu kayak dalam artian tuh nggak ada serius-seriusnya sama kamu gitu loh, hanya kayak kamu merasanya dia hanya bermain-main gitu terhadap hubungan yang saat ini sedang kamu jalani, dan kamu saat ini tuh kayak bener-bener terjebak dalam situasi yang sangat sulit gitu. Kenapa demikian? Ya karena di sini kamu sudah terlanjur berharap, kamu sudah terlanjur memberikan semua hati kamu untuk dia, tapi nyatanya ya dia tuh kayak nggak pernah memikirkan sedikit pun tentang diri kamu, apalagi peduli terhadap hubungan gitu. Boro-boro nggak ada sama sekali gitu. Justru malah yang dia tinggalkan hanyalah kekecewaan, rasa kecemasan, dan rasa kekhawatiran gitu. Kenapa kamu cemas dan khawatir? Ya kamu takut apabila yang kamu takutkan gitu ya, flashback ke belakang kemarin terjadi lagi sama kamu gitu. Kamu takut apabila kamu sudah banyak berjuang, kamu sudah banyak berkorban, memberikan semua harapan kamu ke dia, tapi nyatanya dia nggak sejalan dengan pemikiran kamu. Alhasil itu yang kamu takutkan saat ini gitu. Dan saat ini tuh kayak kamu bener-bener hanya bisa terdiam dan pasrah. Dalam artian tuh apa? Ya sudah, semuanya tuh kayak udah kamu serahkan aja sama Tuhan gitu. Karena di sini kamu sudah mencoba gitu ya berbagai cara biar orang ini tuh biar bisa kembali sama kamu, biar bisa serius sama kamu, tapi nyatanya kayak berbagai cara, berbagai usaha sudah kamu lakukan, tapi nyatanya tetap gitu. Itu yang membuat kamu ada perasaan sedikit kecewa sama dia gitu. Dan bisa dibilang rasa kecewa itu ada gitu. Kalau misalnya kamu udah dari awal udah tahu seperti ini gitu, kamu nggak bakalan menjalin hubungan sama dia. Lebih baik sendiri aja, jauh lebih tenang daripada saat ini kamu sedang ada kekasih, tetapi justru bukan beban yang berkurang, tetapi beban yang bertambah di dalam diri kamu. Terus aku juga melihat bahwa pikiran kamu saat ini benar-benar sedang kacau. Alhasil ya kamu saat ini tidak bisa fokus terhadap tujuan utama kamu gitu. Mungkin ada beberapa hal tuh yang ingin kamu capai gitu. Pencapaian apakah itu? Ya banyak hal di sini gitu. Mungkin kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak ada sebuah pencapaian, ada sebuah target yang harus kamu lakukan. Tetapi di dalam hubungan kamu ternyata itu kayak nggak sehat. Alhasil apa ya, semuanya jadi terganggu gitu. Jadi kayak apa yang kamu ingin kamu capai jadi terhambat gara-gara satu orang gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa dalam artian tuh kayak kamu saat ini tidak mendapatkan sebuah support dan dukungan dari orang yang kamu sayang. Padahal gitu posisinya saat ini ketika kamu sedang mengalami sebuah kesulitan gitu, harusnya kan ada seseorang yang benar-benar bisa mendampingi kamu, benar-benar bisa menemani kamu. Tapi nyatanya hal tersebut nggak kamu dapatkan gitu. Justru saat ini yang sedang kamu rasakan ya kamu merasakan sebuah kekhawatiran, ketakutan, rasa kekecewaan, bahkan bisa dibilang ada juga gitu sisi kecewa, amarah yang saat ini tuh sedang ada di dalam diri kamu. Tapi kayak kamu ini bisa berbuat apa gitu? Kamu tidak bisa melampiaskan kemarahan kamu. Ya udah gitu, lebih baik kamu hanya bisa pasrah dan terdiam. Padahal jika dilihat di sini gitu, hati kamu itu kayak seolah-olah ingin menjerit sekeras-kerasnya. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi gitu, kamu tidak punya cara untuk melampiaskan hal tersebut. Ya diam adalah cara cara lebih baik gitu ya untuk menenangkan diri daripada mungkin tuh kayak kamu melampiaskan ke hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Clarissa juga melihat ya bahwa di sini tuh yang seolah-olah gitu ya, di saat kamu menjalin hubungan sama dia gitu, di saat satu masalah selesai datang lagi masalah baru, kemudian masalah ini selesai datang lagi masalah baru gitu. Dalam artian masalah apa ya, sebenarnya masalah yang dia buat sendiri sama kamu gitu. Orangnya orang yang nggak bisa ngimbangin kamu, yang nggak tahu situasi dan kondisi. Maunya dia hanya mementingkan ego dia sendiri, tanpa mempedulikan kamu, tanpa mempedulikan hubungan ini, bahkan memikirkan
apa yang harus dilakukan terhadap hubungan ini biar semakin lama semakin membaik. Karena kamu merasa bahwa saat ini hubungan kamu itu seolah-olah itu kayak berjalan di tempat gitu. Dan di sini saat ini tuh kayak kamu bener-bener pikiran kamu itu bener-bener penuh dengan beban gitu, penuh dengan dalam artian penuh dengan beban berat gitu. Beban berat tuh dalam artian apa ya, beban yang ditinggalkan sama orang yang kamu sayang dulunya gitu. Bisa dibilang saat ini eh dalam artian tuh mungkin di dalam diri kamu juga bertanya-tanya gitu, sebenarnya tuh kayak masih bisa nggak sih hubungan ini tuh untuk diharapkan gitu. Aku sih melihat bahwa buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor satu itu kayak hubungan ini tuh sebenarnya tuh bisa dibilang diharapkan tuh masih bisa, tapi kayak kesempatannya itu kecil gitu. Kenapa demikian? Karena ini orang gitu mengecewakan kamu ini nggak cuma satu kali gitu, bahkan berkali-kali. Dan bisa dibilang tuh kayak orang ini sudah menjadi rutinitas dia gitu untuk mengecewakan kamu, nggak memikirkan bagaimana sakitnya kamu, bahkan respect atau peduli terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Kayak seolah-olah orang ini udah nggak ada tanggung jawabnya terhadap hubungan gitu. Kalau orang yang benar gitu pasti dia ada nih gitu rasa peduli gitu, setidaknya itu rasa sedikit respect lah terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Mungkin ya perasaan bersalah itu ada, perasaan ingin memperbaiki itu ada, tetapi nyatanya berbeda gitu. Nyatanya itu berbeda buat teman-teman semua yang memilih kartu nomor satu ini gitu. Nyatanya justru kayak orang ini semakin kamu harapkan, tetapi dia malah semakin mengecewakan. Dikala kamu ingin dia memperbaiki segala sesuatu hal yang terjadi, justru kayak orang ini seolah-olah itu kayak dalam artian tuh nggak mau tahu deh gitu, semua beban yang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu itu kayak dilimpahkan aja gitu, semuanya dilimpahkan aja ke kamu. Padahal ya yang sebenarnya yang seharusnya ya ini kan juga menyangkut dua pribadi gitu. Jadi ya nggak boleh cuma kamu aja, dia juga harus ada rasa respect dan peduli juga gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu itu sepertinya tuh kayak menangis di dalam diam kamu. Artinya itu apa? Ya mungkin orang lain nggak bisa melihat kamu menangis secara langsung. Mungkin taunya orang lain tuh melihat kamu nggak kenapa-napa. Tapi sebenarnya di dalam diri kamu gitu, perasaan menjerit, perasaan kecewa, penyesalan itu ada kamu rasakan. Bahkan bisa dibilang tuh kayak hubungan ini tuh kayak sebenarnya masih dipertahankan tuh masih bisa, tapi kesempatannya itu sangat kecil gitu. Dan di sini tuh takutnya apa gitu ya, apabila kamu terlalu sering memaafkan dia, terlalu sering dalam artian tuh kayak menerima dia kembali gitu, takutnya malah orang ini nggak berubah-ubah gitu. Dalam artian apa ya, dia pasti nantinya gitu di kemudian hari juga pasti akan mengecewakan kamu gitu. Karena apa? Oke deh, nggak apa-apa aku melakukan kesalahan, toh nanti ujung-ujungnya semarah-marahnya dia juga masih bisa memaafkan aku gitu. Dan di sini apa yang harus kamu lakukan gitu ya, kamu menjadi orang harus bisa lebih bijaksana lagi gitu. Memaafkan boleh, tapi memaafkan secara bijak ya, dalam artian tuh jangan is okay lah gitu, aku nggak apa-apa, yang penting kamu jangan pernah mengulangi lagi. Oke, sekarang aku maafkan dan kamu jangan pernah mengulangi lagi. Kalau misalnya seperti itu, ya saya yakin bahwa orang ini tidak akan mendapatkan sebuah pembelajaran hidup gitu. Pasti suatu saat dia pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Lalu bagaimana yang harus kamu lakukan gitu ya, coba sekali-sekali kamu memberikan sebuah gebrakan gitu. Artinya itu apa? Oke gitu, saat ini tuh kayak bener-bener tiket maaf kamu ini udah bener-bener habis gitu. Karena kamu dulunya itu kayak udah sering gitu ya berbuat kesalahan, dan saya memaafkan berbuat kesalahan. Bahkan berkali-kali gitu, saya terlalu sering mendengar kata maaf dari kamu gitu. Dan ini adalah kesempatan terakhir aku yang seolah-olah itu kayak memang bener-bener dalam artian tuh kayak udah nggak bisa dimaafin lagi gitu buat kamu. Kalau misalnya dianya masih ngotot ya, berarti kamu harus bisa dalam artian aku nggak bakalan langsung memaafkan kamu, tetapi coba gitu tunjukkan rasa maaf kamu dengan bukti yang nyata gitu. Dengan seperti itu maka hati dia bakalan tergugah gitu, daripada yang kayak kamu, dia minta maaf dan kamu oke lah aku akan memaafkan tapi kamu jangan ulangin lagi gitu. Pasti dia nantinya juga akan melakukan kesalahan yang sama. Tetapi coba dari kamu harus lebih bijaksana lagi untuk memaafkan gitu. Bukan berarti saya mengajarkan kamu tidak bisa memaafkan orang lain gitu, Tuhan aja maha pengampun, bukan. Tetapi apabila konteksnya berbeda seperti ini gitu, takutnya malah orang ini tidak pernah mendapatkan sebuah pembelajaran diri gitu, yang nantinya juga uh, semakin lama bukan malah semakin baik, tetapi malah menjadikan gitu ya maaf tersebut sebagai rutinitas gitu, dan dia pasti juga akan melakukan kesalahan yang sama. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh yang kayak seolah-olah gitu ya, kamu saat ini tuh kayak bener-bener berjalan tuh kayak sudah tertatih-tatih gitu, dalam artian tuh kayak kamu merasakan kok
semakin mempertahankan hubungan ini kok rasanya tuh kayak semakin sulit gitu, ingin meninggalkan tapi juga dari diri kamu ini kayak masih berpikir dua kali bertahan, tapi kok sakitnya itu seperti ini gitu. Ini yang kayak seolah-olah kamu saat ini tuh terjebak dalam situasi yang bener-bener bingung menurut kamu gitu. Bisa dibilang ya kamu pernah sih gitu menjalin hubungan tetapi gagal gitu, tapi menurut kamu gitu ini tuh yang paling parah gitu ya, bener-bener tuh yang paling menguras tenaga, emosi, segala sesuatu hal gitu yang membuat segalanya itu terganggu gitu gara-gara hanya satu orang gitu, semuanya jadi berantakan. Terus Clarissa juga melihat bahwa sebenarnya tuh kayak niatan, keinginan kamu ingin meninggalkan dia itu kayak udah ada sih gitu, tapi kayak terkadang gitu ketika kamu sudah dihadapkan sama dia dan kayak ketika dia udah ngomong sama kamu, kayaknya kamu itu kayak apa ya, dalam artian tuh kayak luluh lagi di hadapan dia. Alhasil ya sudah gitu, kamu jujurnya memaafkan dia dan dia melakukan kesalahan lagi. Jadi kayak kedepannya buat kamu juga harus lebih bijaksana lagi dalam memaafkan gitu. Karena apa? Kasihan dari pasangan kamu juga nantinya kalau dia nggak berubah-ubah gitu. Takutnya malah ya dia keenakan gitu. Karena apa? Dia tidak pernah mendapatkan sebuah pembelajaran diri. Terus di sini aku juga melihat bahwa kamu sepertinya tuh kayak sudah menunjukkan yang terbaik terhadap hubungan yang saat ini sedang kamu jalani, dengan harapan gitu ya kamu mendapatkan sebuah imbal balik yang dalam artian tuh yang sama gitu, setaranya itu sama, tetapi justru bukan hal itu yang kamu dapatkan gitu. Justru malah di sini kamu merasakan sebuah jeritan kepahitan, sebuah kesedihan gitu. Yang seolah-olah itu kayak kamu ingin sekali terbangun dari mimpi buruk ini. Terus kalau saya juga melihat bahwa bukan cuma masalah cinta aja sebenarnya yang kamu rasakan, tetapi juga banyak beban gitu yang saat ini tuh sedang kamu alami, yang sedang terjadi di dalam diri kamu. Dan bisa dibilang tuh kayak harapan kamu terbesarnya adalah sebenarnya di awal gitu ya, menginginkan bahwa dia yang terakhir untuk kamu, dia menjadi pendamping hidup kamu. Tapi setelah kamu bener-bener tahu semuanya jadi kayak gini gitu, kamu jadi kayak nggak ada keberanian untuk menatap masa depan bersama dia gitu. Lawang saat ini aja pada saat masa pacaran dia belum bisa meyakinkan kamu, justru malah mengecewakan kamu. Gimana nanti gitu ketika kamu sudah menjalin hubungan rumah tangga bersama dia gitu. Karena bagi kamu ya hubungan berumah tangga itu bukanlah sebuah ajang uji coba atau ajang main-main gitu. Ini menyangkut sumpah Tuhan yang nantinya itu apa ya? Ya dalam artian tuh kalau bisa ya kamu menikah satu kali gitu. Satu kali selamanya sampai kakek sampai nenek gitu. Tetapi apabila kamu melihat dia saat ini yang seperti ini gitu, kamu jadi takut gitu. Kamu jadi kayak takut menatap masa depan gitu. Lebih baik tuh kayak kamu ingin memikirkan dua kali aja, pikir-pikir dua kali gitu. Karena sebelum semuanya terjadi gitu, lebih baik ya bisa dibilang tuh kayak aku tahu kekecewaan ini di awal gitu daripada menyesal di belakang. Terus saya juga melihat bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh masih apa ya, dalam artian tuh untuk fokus terhadap terhadap sebuah hubungan kayaknya tuh kayak masih belum bisa gitu, karena bisa dibilang ya mungkin dari segi usia dewasa, tapi dari segi pemikiran gitu kedewasaan tersebut sepertinya tuh kayak masih belum ngena ke dia. Alhasil apa ya udah deh gitu, kamu dihadapkan sama dalam artian tuh kayak kamu pacaran dengan anak kecil gitu yang nggak tahu tanggung jawab, yang nggak tahu tentang rasa respect, yang nggak tahu tentang rasa simpati gitu, yang nggak tahu tentang bagaimana sih rasanya pasangan orang yang udah aku sia-siain gitu. Jadi kayak seolah-olah itu seperti itu. Dan di sini Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak saat ini tuh bener-bener apa ya, kamu ingin mengeluarkan segala unek-unek kamu, eh dalam artian gini, kamu ingin sekali sih dalam artian tuh mengeluarkan gitu ya bentuk kekecewaan kamu itu di hadapan dia. Tapi kayak seolah-olah itu gini loh, dianya tuh kayak nggak pernah ada gitu di saat diajak ngomong untuk serius itu, kayak dianya tuh seolah-olah itu menyepelekan gitu. Itu yang membuat kamu itu yang ya udah deh gitu, lebih baik aku diem aja, atau nanti ujung-ujungnya juga aku meminta penjelasan dari kamu, kamunya nggak bisa serius, justru malah kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak membahas sesuatu hal tuh yang kayak seolah mengalihkan sebuah pembicaraan gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa saat ini tuh kamu sedang bener-bener kayak ngerasa jenuh deh gitu. Ngerasa jenuh ada, ngerasa bosen ada, dan bingung gitu. Yang pastinya tuh bingung, nggak tahu hubungan ini tuh mau diapakan lagi gitu. Karena kamu sudah intinya tuh kayak mengerahkan segala kekuatan kamu gitu ya untuk
dalam artian demi menyelamatkan hubungan ini, tapi nyatanya apa gitu, dia yang kamu perjuangkan tuh nggak pernah sama memperjuangkan hubungan ini, justru malah ya seolah-olah dia tuh pergi lari dari permasalahan ini, atau mungkin tuh kayak seolah-olah orang ini tuh kayak lepas gitu ya, lepas dari rasa, bisa dibilang tanggung jawab ada, lepas dari rasa apa ya, peduli terhadap hubungan itu, kayak bener-bener udah lepas gitu. Dan dia tuh saat ini tuh kayak bener-bener udah deh gitu, dia menjalani hubungan yang berdasarkan ekspektasi dia sendiri gitu, sedangkan ya di sisi lain gitu kamu juga ingin dong gitu yang namanya dipedulikan, diperhatikan, penuh dengan, dalam artian tuh apa ya, setidaknya tuh tergugah lah gitu loh, maksudnya tuh hati dia tuh biar tergugah gitu untuk segera memperbaiki. Tapi ya selama penantian panjang ini, selama kamu berharap sama dia tuh kayak sudah bener-bener jauh gitu ya dari harapan kamu selama ini. Hmm, aku juga melihat bahwa mungkin tuh kayak beberapa akhir-akhir ini kamu lebih banyak sering, bisa dibilang tuh kayak melamun ada gitu. Melamun ada, melamun kenapa gitu. Ya melamun karena saat ini kamu sedang ada beban gitu. Dan bebannya kayak kamu masih belum bisa menemukan titik terang gitu. Menemukan titik terang tuh yang artinya apa? Hubungan ini tuh sebenarnya mau kamu bawa kemana sih gitu, harapan kamu itu apa sih, keinginan kamu itu apa, kamu masih belum menemukan hal tersebut gitu. Terus juga di sini Clarissa melihat bahwa kemarin tuh kayak kamu bener-bener sudah, sebenarnya tuh kamu sudah menikmati segala proses yang terjadi. Mungkin tuh yang kayak gini, dalam artian tuh kamu mungkin di awal tuh kayak tahu, pertama kali tahu sisi buruk dia gitu. Mungkin tuh yang kayak kamu masih bisa menyikapi dia tuh kayak secara dewasa. Oh mungkin dia sedang capek, mungkin dia sedang ada beban gitu. Tapi setelah kamu tahu bahwa ini tuh kayak sudah menjadi rutinitas dia gitu, alhasil ya kamu menganggap bahwa aku ini kurang apa sih gitu, dalam arti kurang menghargai, kurang sabar apa coba gitu menghadapi kamu, segala sesuatunya aku sudah banyak kalahnya sama kamu, kamu ingin ini aku juga berusaha gitu, tapi setelah aku meminta sesuatu hal dari kamu yang benar-benar sifatnya sederhana, kenapa gitu kayak kamu nggak bisa mewujudkan, ini yang membuat kamu jadi mempertimbangkan kedua kali untuk bisa bersatu dengan dia gitu. Dalam artian ya, tetapi kayak di dalam diri kamu itu kayak sempat sih ada keinginan gitu, sebenarnya nih orang ini bener-bener bisa diajak untuk bersatu atau tidak, nih orang sebenarnya masih bisa diharapkan atau tidak. Tapi setelah bener-bener kamu mempertimbangkan secara bener-bener gitu, kayak rasanya kamu jadi apa ya, takut sendiri gitu, takut sendiri untuk menjalin hubungan bersama dia gitu. Dalam artian tuh kayak dengan cara seperti ini aja sama aja dia udah nyiksa batin kamu gitu. Gimana nanti gitu kalau misalnya kamu menikah dengan dia dan udah memiliki anak, udah memiliki apa gitu. Wah. Jadi kayak seolah-olah itu hal yang paling menakutkan bagi kamu gitu. Jadi kayak lebih baik kamu tahu kecewa gini tuh di awal gitu daripada penyesalan di akhir. Terus di sini Clarissa juga melihat ya, kalau dari diri kamu gitu, keinginan untuk memperbaiki itu, rencana ingin memperbaiki ke depannya itu kayak masih sangat ada, masih sangat besar gitu. Tapi pasangan kamu gitu yang diajak untuk berkoordinasi, yang diajak untuk sama-sama memperjuangkan memperbaiki hubungan ini itu nggak ada gitu. Jadi ya udah gitu, kamu akhirnya tuh kayak bener-bener memutuskan ya udah deh gitu, semuanya udah kamu serahkan aja sama Tuhan gitu, karena percuma juga gitu, sudah berbagai cara udah kamu coba tapi nyatanya ya tetap gitu kamu merasakan sesuatu hal tuh yang tetap aja kayak gini gitu, seolah-olah cinta kamu itu jalan di tempat, hubungan kamu ini jalan di tempat, nggak ada perubahan, penurunan yang ada gitu. Terus juga di sini ada kartu King of Wands gitu. King of Wands di sini tuh kayak menggambarkan tentang apa sih gitu. Dalam artian tuh kayak kamu saat ini tuh sudah tidak bisa lagi merasakan hangatnya sebuah hubungan. Justru malah nggak sesuai dengan harapan, iya. Terus juga lebih dingin ada. Udah kayak nggak ada sentuhan kasih sayang lagi di dalam hubungan kamu. Ya udah gitu. Dalam artian kamu saat ini tuh kayak cuma ada status, hanya sekedar status aja gitu. Tapi selebihnya gitu, kayak kamu merasa bahwa rasa kasih sayang tersebut sudah hambar. Karena apa? Ya dia sendiri gitu yang mengacaukan segalanya. Kamu sudah serius-serius, kamu sudah berharap lebih, tapi nyatanya dia yang mengecewakan kamu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Swords gitu. Knight of Swords di sini menggambarkan tentang ini tuh kayak kamu sudah capek deh terlalu banyak berkorban dan berjuang gitu. Iya, kalau misalnya dia yang kamu perjuangkan dan kamu korbankan ini tahu gitu,
pengorbanan yang kamu lakukan itu apa. Lah saat ini tuh kayak dalam artian kamu sudah banyak berkorban, kamu sudah banyak berjuang. Perjuangan kamu nggak pernah terlihat di mata dia. Hanya salah kamu aja yang dibesar-besarkan gitu. Ini yang membuat kamu bener-bener seolah-olah itu kayak ingin segera terbangun dari mimpi buruk yang saat ini sedang melanda kamu gitu. Hmm, kita coba lihat untuk yang selanjutnya. Kita hanya mengambil 5 kartu ya. Di sini ada kartu Seven of Swords. Di sini ada kartu Seven of Cup. Kemudian ada kartu juga, ada kartu Death. Kemudian kita hanya mengambil 5 kartu. Kita ambil kartu yang ini dan kartu yang enggak ini. Di sini Clarissa melihat Seven of Swords di sini tuh kayak menggambarkan tentang artinya tuh kayak kamu merasa bahwa dia tipikal seseorang yang licik gitu. Kenapa licik? Ya, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, ternyata muncullah gitu sisi buruk dia, sisi busuk dia ini kayak bener-bener ketahuan gitu. Dan di sini ada juga rasa penyesalan gitu. Rasa penyesalan itu gini. Dalam artian tuh kenapa sih gitu? Aku nggak tahu sisi buruk dia itu di awal. Tahu gini ya, aku nggak bakalan mau dong kemakan sama gombal rayuan kamu gitu. Lebih baik aku jomblo aja sendiri tapi bahagia, nggak saat ini gitu punya pasangan tapi banyak beban gitu. Terus di sini ada kartu Seven of Cup. Sempat sih gitu di dalam pikiran kamu ini pada saat awal gitu ya sebelum menerima dia gitu ada keraguan di dalam diri kamu. Tapi setelah kamu kayak seolah-olah ada keraguan gitu. Seolah-olah orang ini tuh kayak ingin meyakinkan kamu bahwa dia ini bener-bener layak untuk kamu perjuangkan, layak untuk kamu pilih dan layak untuk kamu pertahankan gitu. Alhasil ya udah gitu. Bisa dibilang tuh kayak saat ini kamu ada perasaan kecewa gitu karena kamu merasa bahwa apa yang kamu pilih ternyata salah gitu. Bisa dibilang tuh kayak salah pilih. Terus di sini Clarissa juga melihat ya bahwa di sini tuh ada kartu death gitu. Kartu death tuh kayak menggambarkan dalam artian tuh kayak saat ini antara hubungan kamu dan antara kamu dan dia gitu hubungannya tuh kayak memanas bukan rasa hangat gitu padahal yang kamu harapkan kan di sini tuh kayak rasa penuh kedamaian rasa penuh kehangatan penuh limpahan kasih sayang penuh limpahan perhatian bukan itu yang kamu dapatkan tetapi apa justru yang kayak seolah-olah ketika kamu berkomunikasi sama dia gitu kamu ingin meminta sebuah penjelasan atau menuntut sebuah keadilan justru malah kamu yang kena korbannya gitu jadi kamu yang dimarahin kamu yang disudut-sudutkan bahkan bisa dibilang kamu melakukan kesalahan setitik jarum ballpoint aja gitu ini tuh kayak bisa dibilang dibesar-besarkan gitu sedangkan dia yang banyak berbuat kesalahan gitu seolah-olah itu nggak mau dinilai kesalahan dia maunya dia bener kamu yang paling salah. Terus juga di sini ada kartu The Lovers gitu. Kamu menganggap bahwa saat ini gitu ya dekat dengan dia gitu dan kamu di awal yang pernah membayang-bayangkan tentang sebuah keindahan dalam hubungan ini sama dia gitu. Tapi setelah kamu benar-benar tahu bahwa hubungan kamu saat ini seperti ini gitu. Kamu menganggap bahwa itu hanyalah hayalan semata. Kenapa hayalan semata gitu? Laung dia saat ini aja diajak serius nggak bisa, laung dia aja keinginan untuk memperbaiki aja nggak bisa. Gimana saya bisa membayangkan keindahan lagi gitu. Justru malah saat ini yang kamu rasakan hanya sebuah ketakutan dan ancaman. Ancaman apa? Ya takut apabila yang kamu takutkan tuh benar-benar terjadi. Dia benar-benar meninggalkan kamu, dia benar-benar mengecewakan kamu dan dia nggak sesuai dengan harapan yang pernah dia katakan di awal. Terus juga di sini
ada kartu Seven of Pentacle. Seven of Pentacle tuh di sini gini. Dia tuh sebenarnya kayak udah tahu deh gitu bahwa kamu saat itu sedang kecewa, sedang marah, sedang emosi. Tapi kayak keinginan dari dia ini nggak pernah sedikit pun tergerak gitu. Tergerak itu untuk dalam artian oke gitu. Saat ini tuh dia bener-bener sedang penat, dia sedang pusing. Aku akan meminta maaf gitu. Datang menghibur atau mungkin ya menebus semua kesalahan yang pernah terjadi. Tetapi kayak aku di sini melihat bahwa hati orang ini tuh kayak nggak pernah merasa tergerak gitu, tergerak memancing untuk ya mungkin tuh kayak meminta maaf sama kamu, masih ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini, atau mungkin dia ingin menebus semua kesalahan, atau setidaknya ya dia berubah gitu. Dalam artian tuh gini, kamu nggak terlalu menuntut banyak dari dia gitu, cukup kamu bisa berubah secara perlahan gitu. Itu merupakan hadiah yang paling spesial bagi diri kamu gitu, daripada yang kayak kamu seperti sekarang ini gitu, yang membuat enek iya gitu, marah ada tapi kamu nggak bisa gitu, dalam artian tuh meluapkan tentang sisi amarah kamu, tentang emosi kamu. Ya udah gitu, kamu diem aja gitu. Diem dan pasrah adalah cara yang terbaik bagi kamu untuk saat ini gitu. Terus kita lihat juga kartu yang selanjutnya. Di sini ada kartu Take Back Your Power. Terus ada kartu Neutral. Kemudian ada kartu Teaching and Learning. Ada kartu Give from God. Give from God ya. Yes, di sini juga ada kartu Clairsentience. Oke, di sini ada kartu Take Back Your Power gitu. Kartu Take Back Your Power ini menggambarkan tentang intinya tuh kayak kekuatan kamu saat ini tuh kayak udah bener-bener habis. Karena kamu sudah dalam artian tuh semua kekuatan kamu sudah kamu kerahkan terhadap hubungan ini. Dalam artian tuh kayak rasa pengorbanan kamu, rasa peduli kamu, rasa kasih sayang kamu, semuanya sudah kamu limpahkan terhadap hubungan ini gitu. Dan saat ini tuh kayak bener-bener segala sesuatunya tuh sudah habis gitu. Karena kamu sudah tetap menunjukkan yang terbaik, tapi dianya tetap nggak ada perubahan. Itu yang artinya ya bisa dibilang tuh apa ya, kamu udah nggak tahu lagi gitu bagaimana cara biar orang ini tuh ada keinginan buat balik lagi sama kamu, atau setidaknya memperbaiki, atau mungkin tuh kayak ingin menebus semua kesalahan yang terjadi gitu. Karena apa ya, segala kekuatan kamu bahkan yang terbaik di dalam diri kamu ini sudah kamu kerahkan, tapi dianya tetap gitu. Dan buat kamu di sini jangan pernah merasa menyesal atau kecewa, karena apa yang kamu lakukan sudah terbaik. Ini dasar dari dianya sendiri gitu. Terus di sini juga ada kartu network gitu. Kartu network tuh artinya tuh apa? Ya bisa dibilang kamu salah sangka gitu. Karena apa gitu? Apa yang kamu kenal dulu, dia itu kayak bener-bener seolah-olah itu kayak tulus sama kamu. Dia tuh kayak bener-bener seolah-olah itu sayang sama kamu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak kasih sayang dia yang dulu itu kayak bener-bener kamu rasanya tuh natural banget gitu. Tapi yang membuat kamu bingung gitu, kenapa dia bisa berubah secepat itu? Bahkan bisa dibilang gitu, jalan yang kalian jalani untuk bisa bersatu itu kayak masih sangat tinggi, tapi orang ini tuh kayak udah mengecewakan. Alhasil ya di dalam hati kamu itu kayak bener-bener kayak udah nggak ingin lagi gitu sebenarnya, terlalu berharap sama dia. Nanti ujung-ujungnya apa gitu ya, kamu nantinya tuh kayak dikecewakan lagi. Terus di sini juga ada kartu teaching and learning gitu. Cuman ya dari segala sesuatu hal kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi, tentunya juga ada hikmah yang bisa kamu petik. Hikmah apa tersebut gitu? Dalam artian ya kamu nantinya tuh bisa bener-bener lebih bijaksana lagi menjadi orang gitu. Bukan berarti saya mengatakan kamu kemarin tidak bijaksana, bukan. Dalam artian tuh mungkin tuh kayak kedepannya kamu akan lebih bijaksana lagi daripada sebelumnya. Karena di sini kamu nantinya tuh juga bisa lebih insecure atau hati-hati lagi dalam memilih gitu. Artinya
tuh apa? Ya mungkin yang kayak kamu flashback ke belakang kemarin, orangnya bisa bikin kamu nyaman, bisa bikin baperin kamu. Oke, kamu langsung bisa menge-approve dia. Tapi nantinya gitu, walaupun dia udah bisa bikin nyaman kamu, bisa bikin kamu sayang gitu. Tapi kalau misalnya dia belum bisa mewujudkan secara nyata gitu, kamu nggak bakalan langsung bisa menerima dia gitu. Karena apa gitu ya, bagi kamu cinta itu benar-benar butuh proses gitu. Dan mungkin yang kesalahan terbesar kamu adalah mungkin tuh kayak kamu belum bisa menghargai sebuah proses kali ya gitu. Dalam artian tuh ya kurang berhati-hati dalam memilih. Terus juga di sini ada kartu gift from God gitu. Walaupun saat ini mungkin hubungan yang saat ini sedang kamu jalani berjalan tidak indah atau kurang mulus, tapi kamu jangan merasa sendiri gitu. Karena Tuhan sudah mempersiapkan jodoh untuk kamu. Tuhan sudah mempersiapkan seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih spesial gitu ya daripada dia gitu, atau orang yang sudah pernah kamu kenal dulu-dulu yang pernah mengecewakan kamu. Dan di sini apabila memang waktunya sudah tiba, cepat atau lambat pasti kamu akan segera dipertemukan sama dia. Terus di sini juga ada kartu clairsentience gitu. Kartu clairsentience tuh artinya tuh apa? Ya sudah gitu. Dalam artian tuh pengorbanan kamu akhiri sampai di sini, perjuangan kamu akhiri sampai di sini. Dalam artian tuh apa? Ya gantian gitu. Jangan kamu aja yang berjuang tapi dianya tidak gitu. Itu pun kalau misalnya dia masih bisa berjuang, masih ada keinginan untuk berjuang. Kalau dia nggak ada keinginan untuk berjuang, ya sudah, mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik daripada kamu harus terpuruk setiap hari, daripada kamu harus menahan rasa sakit hati setiap hari gitu. Mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik apabila memang hal itu membuat kamu bisa lebih bernafas, lebih lega lagi, bisa bahagia lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke, kartu yang nomor 2. Yes. Di sini ada kartu The Hierophant gitu. Kemudian kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, masih adakah harapan kamu dan dia untuk bersatu? Oke, di sini ada kartu Knight of Swords. Oke, ada kartu Knight of Pentacle. Sama-sama connect ya. Oke, di sini kartu yang selanjutnya ada kartu Judgment. Yes, di sini ada kartu Two of Swords. Ini kita geser terlebih dahulu biar teman-teman juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, masih adakah harapan kamu dan dia untuk bersatu? Di sini walaupun terkadang gitu ya, buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2, kalian masih dalam artian tuh terkadang menganggap bahwa dia masih belum bisa dikatakan untuk bisa berpikir secara dewasa, untuk bisa berpikir menjadi pribadi yang
bener-bener lebih dewasa. Tapi aku melihat bahwa sebenarnya tuh kayak orang ini diharapkan itu masih sangat bisa. Karena apa gitu ya, seperti yang Clarissa bilang gitu, terkadang ya orang itu ada di mana gitu ya, memasuki fase di mana orang ini tuh kayak masih belum bisa dewasa. Tapi nantinya seiring berjalannya waktu, apabila Tuhan sudah mengizinkan, pasti orang ini juga akan berubah juga gitu, berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu. Terkadang buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2 ada sih gitu perasaan jenuh, perasaan menyerah gitu. Perasaan dalam artian tuh, ini orang kenapa sih ya kok semakin lama kok nggak dewasa-dewasa gitu. Semakin lama kok orang ini tuh kayak masih cenderung mementingkan ego diri dia sendiri gitu. Padahal di sini aku sebagai pasangan gitu juga ingin dong yang namanya mendapatkan perhatian dari kamu, mendapatkan kasih sayang dari kamu gitu, mendapatkan sentuhan kasih sayang. Tetapi nyatanya apa gitu, justru yang kayak seolah-olah semakin kamu bertahan gitu, sepertinya tuh kayak orang ini bisa dibilang tuh kayak rasa dewasa dia nggak ada sama sekali gitu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak orang ini ya terkadang ada di dalam pikiran kamu gitu, kayak orang ini seolah-olah kayak nggak layak untuk diperjuangkan. Karena apa gitu, kayak seolah-olah itu nggak ada keinginan dari dia ini untuk berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa. Justru malah orang ini tuh kayak masih suka happy-happy, masih suka seneng-seneng sama dunia dia sendiri gitu. Padahal ya yang namanya kamu di sini juga butuh dong yang namanya sentuhan kasih sayang, perhatian, setidaknya perhatian deh gitu ya. Karena perhatian itu bagi kamu itu yang paling utama daripada hal yang lain gitu. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa di sini tuh kayak sebenarnya kamu merasa ya bahwa orang ini tuh kayak bisa dibilang rasa serius itu ada sih gitu. Cuman kayak sisi kedewasaan dari dia ini kayak masih belum ngena gitu. Artinya tuh apa? Ya orang ini tuh kayak masih diajak untuk yang berpikir dewasa terhadap sebuah hubungan atau diajak untuk serius sama hubungan tuh kayak masih belum bisa. Karena dari pribadi diri dia sendiri itu kayak masih belum merasa tergerak gitu untuk oke, aku harus menjadi pribadi yang lebih dewasa nih gitu. Kan udah bertambahnya usia gitu, udah bertambahnya usia, udah harus ada dong gitu mulai rasa tanggung jawab dia terhadap pasangan dia gitu. Tapi justru malah hal itu nggak kamu dapatkan gitu. Justru yang kayak seolah-olah perjalanan buat orang ini menuju ke fase kedewasaan ini menurut kamu masih cukup panjang dan masih cukup jauh gitu. Itu yang membuat kamu jadi akhirnya tuh kayak kamu banyak bersabar, banyak mengelus dada, intinya tuh banyak menahan amarah gitu. Intinya gitu, kalau bukan kamu mungkin tuh ketika orang lain gitu ya bersanding dengan dia nggak bakalan betah gitu. Tapi mungkin kamunya itu kayak masih sabar, kamunya mungkin masih mencoba berbesar hati gitu. Ya akhirnya tuh kayak kamu masih mencoba gitu mempertahankan hubungan ini, walaupun sebenarnya ya kamu ada rasa kekecewaan, ada rasa amarah gitu. Kenapa demikian? Ya di saat terkadang gitu ya, di saat kamu sedang butuh dia, di saat kamu sedang membutuhkan sandaran hati gitu, tapi orang ini tuh kayak nggak pernah ada gitu, nggak pernah ada untuk kamu. Tapi di saat dia sedang butuh kamu gitu, kamu selalu mencoba, selalu hadir gitu ya di hadapan dia atau selalu ada di hadapan dia. Itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa ini orang masih belum bisa gitu ya dikatakan adil, atau ada keinginan sama rasa ingin berkorban atau mengalah. Justru yang kamu rasakan malah orang ini tuh kayak masih jauh gitu ya dari pintu keseriusan. Karena apa? Ya orang ini masih belum bisa memiliki pribadi yang benar-benar dewasa. Alhasil apa? Ya setiap hari terkadang gitu ya, kamu harus banyak kalahnya. Kalau nggak tidak mengalah gitu apa gitu ya, bisa dibilang hubungan ini nggak bakalan bisa bertahan sampai detik ini. Alhasil apa ya, kamu dan dia jadi bentrok lagi, jadi berantem lagi, jadi bertengkar lagi gitu. Terus kamu juga sempat sih pernah gitu ya dalam artian tuh ingin lari jauh dari dia. Tapi terkadang gitu ya di saat kamu bener-bener ada niat ingin pergi meninggalkan dia gitu, ada sebuah kata-kata yang muncul dari ucapan dia itu yang kayak seolah-olah yang membuat kamu itu kayak nggak bisa tega untuk meninggalkan dia gitu. Sampai bener-bener terkadang itu kayak kamu berpikir, aku ini kenapa sih gitu, aku ini kamu apakan gitu, kok jadinya kayak gini gitu. Di saat kamu kayak bener-bener ingin pergi meninggalkan dia gitu, terkadang kayak ada sebuah kata-kata dari dia itu yang kayak seolah nggak bisa kamu tinggalkan. Tapi gitu dari dianya sendiri nggak ada niatan atau keinginan dari dia itu untuk berubah. Ini yang membuat kamu kan bisa dibilang tuh kayak jadi ngerasa bingung, jadi ngerasa
campur aduk jadi satu. Terkadang kan ada seseorang itu yang kayak dia nggak mau ditinggalkan, tetapi di dalam diri dia masih ada niatan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Tapi nyatanya justru hal tersebut tuh kayak nggak kamu dapatkan gitu loh. Itu yang membuat kamu jadi bingung gitu. Ini sebenarnya hubungan ini masih bisa diharapkan atau tidak. Tetapi Clarissa sih melihat mulai dari awal gitu ya sampai akhir. Buat teman-teman semua yang memilih kartu nomor 2 gitu, saran dari Clarissa sih lebih baik hubungan kalian tuh masih tetap dipertahankan. Karena ini orang gitu, walaupun saat ini dia masih belum bisa dalam artian tuh serius secara 100% sama kamu, cuman Clarissa yakin gitu bahwa nantinya gitu, entah di tahun depan, entah di tahun berikutnya, apabila kamu benar-benar bisa sabar dalam menghadapi dia, saya yakin kebahagiaan tersebut juga nantinya bakalan kamu dapatkan. Dia juga akan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih memiliki rasa tanggung jawab lagi. Ya mungkin saat ini tuh kayak orang ini hati dia masih belum merasa terketuk gitu ya. Dan itu juga ada dalam artian hubungan antara pribadi diri dia sendiri dengan alam bawah sadar dia. Kenapa demikian gitu? Ya, kalau niat aja tapi nggak diiringi dengan hati yang ikhlas dari dia gitu dan kemauan, ya walaupun kamu berbicara 1000 kata pun juga nggak bakalan mempan gitu. Jadi benar-benar harus ada keinginan dari hati dia sendiri yang harus tergerak gitu. Terus di sini juga bisa dibilang tuh memang sih gitu, flashback ke belakang kemarin kamu memang yang banyak bersabar, yang bersabar telaten dalam menghadapi dia gitu. Karena mungkin kalau bukan kamu gitu atau mungkin orang lain ya mungkin udah dari awal-awal dia udah dalam artian tuh dia udah pergi meninggalkan dia gitu. Tetapi karena di sini dia berhubungan dengan kamu yang kayak kamu itu masih berusaha lah gitu menerima setiap kekurangan dia, walaupun terkadang kamu juga harus menahan kepedihan. Terus juga bersabar dalam menghadapi tingkah dia, walaupun terkadang ya kamu merasa tidak diperadilkan gitu. Tapi ya tetap gitu kamu masih berlapang dada untuk mempertahankan hubungan ini bersama dia dengan harapan ya bisa dibilang kalau kamu sayang ya sayang sama dia, kalau kamu cinta ya cinta sama dia gitu, kalau kamu nggak sayang kamu nggak cinta, ya nggak mungkin kamu bertahan sampai detik ini gitu. Cuman ya memang kayak harapan kamu itu ya aku kan udah berharap nih sama kamu gitu, aku udah terlanjur sayang nih sama kamu pok yom please gitu. Dalam artian tuh kamu juga harus ada keinginan untuk berubah menjadi apa, karena kamu itu bukan tipikal seseorang yang terlalu banyak tuntut gitu, kamu harus jadi seperti ini sekarang, kamu harus jadi seperti itu, tidak gitu. Setidaknya gitu 2% atau 4% aja kamu bisa berubah lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang membuat kamu itu kayak udah wah ini udah hadiah berharga nih gitu, daripada ya kamu harus setiap hari ngelus dada, kamu harus setiap hari gitu dalam artian tuh ngelihat tingkah dia yang gitu-gitu aja yang nggak ada perubahan gitu. Tapi aku melihat bahwa hubungan ini masih bisa diharapkan dan kamu dan dia masih ada kemungkinan untuk bersatu gitu. Tapi kalau ditanya kapan ya bisa dibilang prosesnya ini agak sedikit panjang gitu. Cuman ya nantinya gitu setelah kamu sudah mendapatkan dalam artian tuh dia yang udah berubah, dia jadi lebih perhatian, lebih sayang sama kamu akan merasakan sebuah dampak yang begitu besar yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. Mungkin orang ini tuh yang kayak dia masih belum dewasa gitu, tapi setelah nanti udah bisa bersatu dengan kamu, intinya tuh kayak udah mau mendekati gitu ya. Kamu dan dia bersanding dalam pelaminan gitu, baru nih gitu orang ini sisi dewasanya keluar dan kamu akan merasakan perubahan yang cukup besar gitu. Dalam artian perubahan yang nggak setengah-setengah gitu, karena mungkin dia itu kayak nantinya tuh merasa bahwa oke lah udah waktunya nih aku mengakhiri masa ketidakdewasaanku, dan seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya usia gitu, ini adalah saatnya buat aku untuk merubah diri dan membahagiakan orang yang saat ini aku sayang gitu. Terus tetapi kalau orang ini menurut saya gitu ya, walaupun dia kayak masih belum bisa dewasa, belum bisa untuk dikatakan serius gitu, tapi menurut saya orang ini tuh kayak orang yang masih bisa menjaga hati gitu. Jadi kayak kamu jangan jangan ngerasa ya bahwa dalam artian tuh dia nggak bisa dewasa, masih suka-suka dia, tapi dia ini kayak pikirannya memikirkan orang banyak gitu, memikirkan orang yang A, orang yang B, orang C gitu. Karena yang saya lihat nggak ada sama sekali keinginan dia untuk dalam artian tuh menyakiti perasaan kamu, mengkhianati hati kamu gitu. Mungkin ya ujian terbesar kamu adalah dari pribadi diri dia sendiri gitu, dari sisi dewasa dia sendiri yang masih belum
bisa kamu dapatkan gitu. Tapi saya percaya nantinya seiring berjalannya waktu dia juga pasti bisa berubah sendiri gitu. Tinggal dari diri kamu aja, sabar nggak, telaten nggak dalam menghadapi dia. Kalau misalnya sabar dan telaten sih, ya kemungkinan besar kalian bersatu itu masih sangat bisa, dan hubungan ini juga masih sangat layak untuk diharapkan gitu. Terkecuali memang kalau nih orang itu udah di sini energinya udah nggak ada sama sekali ya keinginan untuk memperbaiki, udah nggak ada sekali keinginan untuk bisa diajak untuk serius gitu. Tapi di sini Clarissa melihat gitu, dalam artian ya seperti yang saya sebutkan tadi, setiap orang kan memiliki fase di mana kayak orang ini tuh kayak masih belum bisa berubah, kemudian bertransisi untuk berubah. Dan orang ini yang saya lihat tuh tipikal seperti itu gitu. Jadi untuk saat ini nggak apa-apa lah gitu. Dalam artian tuh rasa ketidakdewasaan dia tunjukkan untuk saat ini. Tapi nantinya gitu, setelah kamu menikah dengan dia, saya yakin bahwa dia akan menjadi pribadi yang lebih lebih bisa apa ya, layak lah gitu untuk kamu jadikan sebagai pendamping atau kandidat pendamping hidup kamu gitu. Cuman ya memang prosesnya gitu yang agak sedikit panjang. Terus juga di sini saya yakin gitu, kalian jangan pernah merasa menyesal ya, bahwa dalam artian tuh apa yang kalian korbankan, apa yang kalian lakukan di flashback ke belakang kemarin tidak membuahkan hasil apa-apa. Jadi saya percaya bahwa nantinya gitu, apabila waktunya memang sudah benar-benar tiba gitu, saya yakin bahwa pengorbanan dan perjuangan kamu akan digantikan sama Tuhan dengan momen yang lebih indah daripada apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Terus di sini juga ada kartu Knight of Swords gitu. Kartu Knight of Swords di sini tuh dalam artian tuh gini. Ya memang gitu, kita siap mencintai berarti kita siap disakiti. Kita harus siap menerima apapun kelebihan dan kekurangan pasangannya. Dan apa yang kamu lakukan kemarin sudah bener kok gitu. Dalam artian ya kamu berusaha menerima dia walaupun dia ada kekurangan yang mungkin tuh kayak masih belum bisa dewasa, masih belum ada rasa tanggung jawabnya gitu. Kamu sudah berusaha dalam artian tuh menerima hal itu semuanya. Jadi kita tinggal nunggu nih perubahan dari dianya gitu. Karena apa gitu? Kamu di sini sudah banyak berkorban, kamu di sini sudah banyak berjuang. Tinggal tunggu gitu dari dianya. Ada nggak keinginan untuk memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar menjemput kebahagiaan gitu. Terus di sini juga ada kartu Knight of Pentacle gitu. Kartu Knight of Pentacle tuh artinya tuh apa sih? Bagi kamu nggak ada sesuatu hal tuh yang paling berharga selain dia berubah, dan kamu juga bukan tipikal seseorang tuh yang terlalu banyak nuntut sih gitu. Sebenarnya pacaran dengan kamu, menjalin hubungan dengan kamu itu bisa dibilang tuh enak gitu, karena kamu bukan tipikal seseorang yang kayak kamu harus minta ini, kamu minta itu, kamu minta ini, kamu harus jadi ini, jadi itu, jadi itu. Cukup kamu berubah, itu yang membuat kamu itu kayak lebih merasa lega daripada itu kamu merasakan sebuah batin yang tersiksa seperti saat ini. Terus di sini juga ada kartu Judgment gitu. Kartu Judgment di sini tuh kayak menggambarkan tentang ya sebenarnya tuh kayak banyak sih seseorang itu yang mungkin tuh kayak menyarankan kamu, dalam artian tuh kayak oke deh kamu cari yang lain aja gitu, daripada bertahan sama dia juga percuma gitu. Tapi kayak kamu masih percaya bahwa suatu saat gitu apabila momennya sudah tiba pasti Tuhan juga akan memberikan kebahagiaan antara kamu dan dia gitu. Karena di sini tuh untuk saat ini gitu nggak ada yang lebih penting selain kamu harus banyak berdoa, meminta perlindungan sama Tuhan ya, biar apa yang kamu inginkan bisa segera tercapai. Terus juga di sini ada kartu Two of Swords gitu. Kartu Two of Swords di sini menggambarkan tentang ini ya tuh kayak untuk saat ini tuh kayak bener-bener kamu sudah tidak, dalam artian tuh gini ya, eh kamu dalam artian tuh kayak mencintai dia tuh udah saat ini tuh kayak udah nggak ngelihat, udah tahu deh dia buruk, udah tahu deh dia nggak bisa dewasa, udah tahu deh dalam artian tuh dia banyak kurangnya. Tapi kamu untuk saat ini tuh kayak nggak ngelihat itu gitu. Yang terpenting tuh yang kamu harapkan saat ini adalah kamu bisa mempertahankan hubungan ini dengan harapan dia semakin lama biar bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena nggak ada hal yang paling berharga selain hal itu gitu. Terus kita lihat juga yang selanjutnya. Masih adakah harapan kamu dan dia untuk bersatu? Oke. Di sini keluar 4 kartu ya. Jadi di sini kartu yang pertama ada kartu Queen of Wands. Kemudian kartu yang selanjutnya ada kartu Two of Wands. Kemudian di sini juga ada kartu Karma. Jadi jangan herannya kartu Karma itu bukan kartu yang serem sebenarnya. Terus juga di sini ada kartu Knight of Cup. Dan di sini juga ada kartu The Hermit.
Oke, dilihat dari kartunya sih Queen of One gitu. Queen of One tuh artinya tuh apa? Walaupun saat ini mungkin dalam artian tuh kayak dia yang kamu harapkan tuh kayak masih belum bisa sejalan dengan pemikiran kamu, tapi Clarissa percaya bahwa seiring berjalannya waktu dia juga nantinya bakalan bisa membahagiakan kamu kok gitu. Tinggal tunggu waktunya aja. Terus di sini juga ada kartu Two of One gitu. Kartu Two of One tuh di sini apa? Sebenarnya nih orang itu kayak berbeda ya dari kartu yang nomor satu tadi gitu. Kalau nih orang yang nomor satu tadi kayak bener-bener udah harapan kalian tuh udah kecil. Tetapi kalau buat kalian yang memilih kartu nomor dua, harapan kalian untuk bersatu itu kayak masih sangat besar. Tetapi ya prosesnya yang memang bener-bener begitu lama gitu. Dalam artian tuh, tetapi lama enggaknya itu relatif ya gitu. Mungkin 1 tahun menurut saya lama, tapi menurut kalian singkat gitu. Jadi kayak di sini orang ini tuh kayak nantinya masih bisa kok untuk diharapkan karena sebenarnya di dalam hati kecil dia gitu masih ada keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tetapi mungkin saat ini tuh kayak masih belum keluar aja. Tetapi apabila nanti waktunya sudah tiba, tanpa kamu minta juga kamu bakalan bisa melihat perubahan dari diri dia sendiri gitu. Terus juga di sini ada kartu karma gitu. Kartu karma di sini menggambarkan tentang intinya tuh apa? Ya mungkin saat ini kau benar-benar sudah tidak bisa melihat ya, dalam artian tuh kayak melihat bahwa hubungan ini sebenarnya mau dibawa kemana, harapan kamu apa, kamu ada nggak gitu. Nantinya tuh keinginan untuk berubah walaupun kamu saat ini tuh kayak masih belum melihat titik terang tersebut gitu. Cuman Clarissa melihat bahwa nantinya apabila waktunya sudah tiba gitu, titik terang tersebut nantinya juga bakalan kamu dapatkan dan kamu nantinya itu benar-benar akan merasakan sebuah kelegaan gitu. Kelegaan tuh kenapa gitu? Ya bisa dibilang sudah banyak gitu lika-liku kehidupan yang sudah kamu jalani bersama dia. Tetapi kan di sini konteksnya itu yang kayak dia masih belum bisa berubah sampai detik ini, sampai nantinya ya dia benar-benar berubah. Itu kan nantinya tuh ada sebuah kebanggaan tersendiri. Dalam artian tuh apa? Ya nggak sia-sia aku berkorban untuk kamu, nggak sia-sia aku berjuang untuk kamu. Ternyata ya kamu masih ada harapan dan keinginan untuk benar-benar berubah gitu. Terus di sini ada kartu King of Cup gitu. King of Cup di sini tuh kayak menggambarkan tentang dalam artian ya seperti yang saya bilang tadi gitu. Setiap orang pasti memiliki fase di mana dia masih belum bisa dewasa dan nantinya juga akan bertransisi menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Dan mungkin saat ini gitu kamu masih dalam artian tuh merasakan sebuah sisi yang orang ini tuh kayak masih belum memasuki transisi berubah. Cuman ya di sini buat kamu juga harus tetap gitu menunjukkan rasa perhatian kamu yang terbaik, rasa cinta kamu yang terbaik untuk dia. Biar hati dia nantinya tuh kayak ada rasa tergugah gitu. Wah, ini orang masih dalam artian tuh walaupun aku masih belum bisa dewasa seperti ini tetapi tetap gitu ya. Masih menunjukkan sisi baik dia gitu. Wah, saya juga harus sama dong menunjukkan hal yang sama gitu. Jadi kayak nantinya tuh biar orang ini ada juga keinginan untuk benar-benar berubah gitu. Terus di sini biar ada semangatnya lah ini tuh seperti itu. Terus juga ada kartu The Hermit gitu. Kartu The Hermit tuh artinya tuh apa? Kalau misalnya ini tentang masalah jati diri dari dia ya. Dalam artian tuh ya kamu nggak perlu terlalu dalam artian tuh kayak memaksakan dia untuk cepet-cepet untuk berubah gitu. Karena ya dalam artian tuh biar sesuai dengan keinginan dia sendiri gitu karena apapun yang dipaksakan gitu pasti nantinya juga nggak akan maksimal tetapi beda apabila dia nantinya tuh benar-benar hatinya kayak merasa tergugah gitu merasa tergugah untuk memperbaiki dan saya yakin bahwa hubungan kalian diharapkan masih sangat bisa dan kalian masih bisa bersatu itu masih sangat bisa tetapi ya memang prosesnya yang agak panjang cuman ya apabila kalian sabar menunggu dan yakin, saya yakin bahwa nantinya kalian akan menjadi orang yang paling bahagia. Karena apa? Ya kamu sudah merasa lega gitu. Dalam artian tuh segala perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini nggak bakalan sia-sia gitu. Terus juga ada kartu healthy lifestyle di sini. Oke, terus ada kartu Clear Chocnance, ada kartu Crystal Clear Attention dan di sini ada juga kartu Clear Audience, kemudian ada kartu Peace gitu. Di sini dari energi kartunya healthy lifestyle di sini menggambarkan tentang apa sih gitu. Dalam artian tuh kayak ya
dalam artian tuh gini, berubahnya seseorang di dalam sebuah hubungan dalam artian tuh kayak semuanya nggak ada artinya gitu, karena di balik itu semuanya tentunya juga ada seseorang yang selalu mensupport dan memberikan dukungan, yaitu kamu. Jadi buat kamu sih, walaupun dia saat ini tuh kayak masih belum berubah, tetapi kamu tetap harus menunjukkan bahwa aku ini masih layak untuk kamu perjuangkan gitu, sehingga nantinya di dalam diri dia ini ada sebuah energi yang kayak oke, aku harus tergugah untuk memperbaiki diri gitu loh. Dia aja, saya seperti ini, dia benar-benar bisa menerima aku dengan apa adanya, dia masih memberikan kasih sayang aku yang tulus dengan apa adanya gitu. Masa aku ya iya tetap seperti ini aja gitu. Jadi kayak biar hati dia tuh nantinya merasa tergugah. Terus di sini juga ada kartu Clear Chokness gitu. Kartu Clear Chokness tuh artinya tuh apa? Ya bisa dibilang saat ini kemenangan tersebut belum kamu rasakan. Cuman nantinya gitu, apabila sudah waktunya tiba gitu, kamu nantinya tuh akan berada di puncak. Artinya tuh apa? Merasakan sebuah kemenangan yang sesungguhnya. Dalam artian kan memang hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bener-bener kamu sudah melewati beberapa proses dan tahapan yang cukup sulit gitu. Kemudian ya nantinya tuh kamu bener-bener bisa menjemput sebuah kebahagiaan gitu, dan kamu berada di puncak. Artinya tuh apa? Ya kamu benar-benar merasakan sebuah kemenangan sesungguhnya daripada yang kayak hubungan tuh lempeng-lempeng aja. Karena apa? Ya di sini tuh kayak udah banyak kesulitan, udah banyak pengertian yang kamu kerahkan terhadap hubungan ini sampai benar-benar dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu. Terus juga di sini ada kartu Crystal Clear Intention, menggambarkan tentang intinya itu kayak sebenarnya orang ini tuh kayak masih bisa ya, dalam artian tuh untuk berubah gitu. Beda dengan yang nomor satu. Kalau yang nomor satu bisa tapi hanya beberapa persen. Tapi kalau yang nomor dua ini dia masih sangat bisa, karena sebenarnya di dalam hati kecil dia tuh juga ada gitu keinginan untuk, jadi kayak udah ada bibitnya nih gitu. Tinggal kamu aja yang memberikan pupuknya, yang memberikan support dan dukungan biar orang ini juga perubahannya juga segera cepet gitu. Terus di sini juga ada clear audience gitu. Clear audience tuh artinya tuh apa? Kalau masalah cinta sih orang ini masih dalam artian tuh walaupun dia masih belum bisa dewasa-dewasa amat, tapi kalau dari segi cinta orang ini masih sangat besar kok ke kamu. Jadi buat kamu jangan salah paham gitu. Terus di sini juga ada kartu page gitu. Saya yakin bahwa nanti apabila waktunya sudah tiba gitu, pasti dia akan menepati janji yang pernah dia omongkan ke kamu, dan dia juga akan memberikan semua hati dia untuk kamu. Mungkin untuk saat ini gitu, hanya kamu aja yang merasa bahwa hati kamu sudah semuanya itu kayak sudah kamu kerahkan ke dia gitu. Cuman ya sabar aja gitu. Apabila momennya sudah tiba, pasti orang ini juga akan memberikan perasaan yang sama, memberikan semua hati dia untuk kamu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, kartu yang nomor 3. Nih kita clear up terlebih dahulu. Oke. Di sini ada kartu Knight of Swords gitu. Nah, di sini kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan sebuah jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Di sini masih adakah harapan kamu dan dia untuk bersatu? Di sini ada kartu King of Wands. Di sini juga ada kartu ini ya, Seven of Cups. Terus juga di sini ada kartu Three of Swords, Three of Wands ya, Three of Swords, 3 pedang. Di sini The Moon. Kemudian ada kartu Six of Swords. Oke. Kita geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke.
Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, masih adakah harapan kamu dan dia untuk bersatu? Jadi, Clarissa melihat bahwa sepertinya saat ini komunikasi antara kamu dan dia sudah benar-benar jauh. Artinya tuh apa? Ya, mungkin tuh kayak kamu benar-benar sudah merasakan ya bahwa hubungan yang saat ini sedang kamu jalani sudah jauh dari harapan kamu. Dan bisa dibilang tuh kayak semakin lama kan biasanya semakin hubungan tuh semakin erat, semakin menyatu, semakin indah, semakin harmoni. Tapi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu yang nomor 3 ini sepertinya itu berbeda gitu. Semakin lama bukan semakin mendekat, semakin lama semakin menjauh. Itu yang kamu rasakan. Bahkan bisa dibilang saat ini tuh kayak kamu dan dia tuh sudah tidak bisa merasakan hangatnya sebuah keromantisan hubungan. Tetapi yang kamu nikmati justru sebuah dingin ya, sebuah perasaannya benar-benar begitu dingin gitu, yang dalam artian tuh kamu sudah tidak merasakan sebuah sentuhan cinta lagi, kamu sudah tidak merasakan sebuah perhatian kepedulian dari orang yang kamu sayang. Bahkan bisa dibilang tuh kayak orang ini ingin pergi secara perlahan, secara pelan-pelan pergi meninggalkan kamu, meninggalkan ya semua kisah cinta yang pernah kamu jalani bersama dia. Karena apa gitu? Ya bisa dibilang tuh dia tipikal seseorang yang memang sih gitu. Kata-kata di awal meyakinkan, tetapi setelah kamu menjalin hubungan bersama dia gitu, sepertinya tuh kayak orang ini tuh ada perasaan yang kayak sisi bosen dari dia gitu. Dalam artian ya sisi bosen ada, sisi petualangan ada. Artinya apa? Ya orang ini masih belum dikatakan tuh kayak menemukan jati diri cinta dia gitu. Jadi dia akan terus berpetualangan, dia akan terus berlari gitu. Setelah dia mendapatkan apa yang pasti atau dia sudah mendapatkan sebuah peringatan atau hukuman dari Tuhan, pasti orang ini bakalan berhenti. Tapi untuk saat ini gitu, sepertinya hati dia tuh kayak masih belum tergerak. Belum tergerak untuk apa gitu. Ya belum tergerak untuk oke, aku harus serius nih gitu. Aku harus apa? Justru malah saat ini tuh yang saya lihat orang ini ingin pergi secara perlahan gitu. Ketika kamu meminta komunikasi sama dia, selalu ada aja alasan yang dia buat. Ketika kamu ingin meminta perhatian dari dia gitu. Begitu pula juga dia sama gitu. Banyak hal yang dia katakan demi menghindar gitu ya, menghindar dari masalah yang saat ini sedang dihadapi gitu. Dan orang ini juga bisa dibilang tuh kayak rasa komunikasinya itu saat ini sudah jauh gitu. Dia ngeghosting nggak jelas, pergi suka-suka dia, datang suka-suka dia gitu. Itu yang membuat kamu bisa dibilang tuh kayak nggak bisa ya menatap masa depan bersama dia lagi. Karena apa? Ya kamu takut gitu. Kalau misalnya untuk saat ini sih nggak masalah gitu. Kalaupun kamu pergi mungkin aku masih bisa mengikhlaskan gitu. Tapi ketika kamu nantinya sudah terlanjur gitu ya menjalin hubungan atau menikah dengan dia gitu, yang kamu takutkan nanti apa gitu. Karena bagi kamu hubungan rumah tangga itu bukan sebagai permainan gitu, tetapi untuk keseriusan. Dan di sini Clarissa melihat sih memang orang ini tuh kayak memiliki jiwa pesona yang sangat tinggi dari segi pembicaraan, dari segi omongan seolah-olah meyakinkan. Tetapi setelah kamu benar-benar tahu tentang sisi dalamnya gitu. Dalam artian tuh kayak wah, kamu ngeri juga gitu. Dalam artian tuh ya kamu nggak akan mau gitu kenal sama dia kalau misalnya kamu tahu kebusukan dia di awal. Selain itu Clarissa juga bisa melihat ya bahwa orang ini tuh kayak angan-angan dia dulunya gitu, kayak sangat tinggi gitu. Yang kayak mungkin sih di awal kamu meyakinkan, tetapi kamu setelah melihat fakta dan realitanya seperti ini gitu, kamu jadi nggak yakin gitu. Nih orang bener-bener kayak gini atau enggak gitu. Karena apa? Bisa dibilang tuh kayak nih orang itu bener-bener saat ini tuh kayak sisi kebusukan dia yang bener-bener terlihat gitu. Nggak ada serius-seriusnya sama sekali. Justru malah cenderung apa ya, dalam arti tuh datang dan pergi suka-suka dia gitu, rasa seriusnya nggak ada. Bahkan bisa dibilang tuh kayak selalu banyak alasan yang dia buat, walaupun alasannya tuh bisa dibilang nggak nyambung, nggak logis gitu, tapi dia tetap selalu gitu, banyak alasan yang selalu dia buat. Itu yang membuat kamu bisa dibilang tuh kayak kecewa gitu. Karena apa ya, di sini kamu menginginkan dia yang terakhir, dia yang bener-bener bisa menjawab rasa kecemasan kamu selama ini. Tapi ternyata apa? Justru orang ini tuh kayak menambah daftar beban trauma kamu gitu. Kamu jadi yang kayak seolah-olah tuh kayak masih belum siap deh gitu menatap jauh lagi sama dia, apalagi membuka hubungan bersama orang baru gitu. Karena kamu sudah ngerasa sakit atau sering disakiti berkali-kali gitu. Jadi kayak kamu masih dalam arti itu berpikir dua kali deh gitu, untuk dalam arti itu kalaupun kamu sudah mengakhiri hubungan bersama dia gitu, kamu kayak masih belum berani untuk menatap masa depan bersama orang baru gitu. Karena saat ini aja masih nyesek gitu, aku masih belum siap untuk nyesek yang kedua kalinya. Terus kalau saya juga melihat di sini ada kartu King of One gitu. Kartu King of One di sini tuh kayak menggambarkan tentang
Orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh dia nggak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali terhadap hubungan yang sedang dia jalani. Kenapa demikian gitu? Ya dia rasa kepedulian aja nggak ada gitu. Rasa kepedulian aja nggak ada. Terus juga rasa respect juga nggak ada. Terus juga orang ini tidak pernah dalam artian tuh memikirkan bagaimana perasaan kamu. Justru malah yang dia tinggalkan rasa sakit hati. Di sini juga ada kartu Seven of Cup gitu. Kartu Seven of Cup di sini menggambarkan tentang apa sih gitu. Ya sebenarnya kamu sempat ragu sih di awal untuk memilih dia gitu. Tapi mungkin saking profesionalitasnya dia untuk mendapatkan hati kamu gitu. Akhirnya ya tetap gitu. Kamu terjebak juga dalam bujuk rayu dia gitu. Tetapi sebenarnya di awal itu kayak kamu benar-benar sudah dalam artian tuh ada sebuah energi yang kayak seolah-olah membuat kamu itu kayak nggak yakin gitu. Yakin nggak sih bahwa ini orang ini benar-benar bisa diajak serius, benar-benar bisa diajak eh dalam artian tuh menjalin sebuah komitmen yang benar-benar aku harapkan gitu. Sempat ada keraguan seperti itu, tetapi mungkin tuh kayak karena modusnya dia juga tepat gitu, karena kata-kata dia juga seolah-olah itu meyakinkan gitu. Alhasil ya aku nggak menyalahkan kamu gitu, karena ini dasar dari dianya aja yang kayak seolah-olah itu pinter banget gitu dalam menutupi kebusukan dia. Dan saat ini yang kamu rasakan gitu ya, hanya yang tersisa saat ini rasa sakit hati, kekecewaan, amarah, emosi campur aduk menjadi satu. Tapi ya di sini tuh yang saya lihat tuh bener-bener apa ya? Bisa dibilang rasa kecewa juga ada gitu. Tapi kayak kamu bener-bener gini loh. Dalam artian tuh percuma juga gitu ketika kamu menuntut sebuah keadilan dari dia, tapi ujung-ujungnya dianya tuh kayak seolah-olah menghindar dari kamu. Dan selalu banyak alasan aja gitu. Kamu telepon gak diangkat, kamu WA kadang dibaca doang, kadang gak dibaca gitu. Dan di sini yang kayak membuat kamu berpikir bahwa sepertinya kayak kamu ini sudah ada orang lain, atau mungkin kamu benar-benar udah nggak bisa diharapkan lagi gitu. Dan saat ini benar-benar kamu merasakan sebuah kekecewaan gitu. Di sini ada kartu The Moon gitu. Kartu The Moon tuh apa sih gitu? Ya, akhirnya tuh kayak kamu mengalami rasa sakit hati itu yang sama. Mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu sudah banyak ya merasakan sakit hati. Tapi yang kayak kamu merasa bahwa sakit hati ini harus terulang lagi gitu. Padahal bukan hal itu yang kamu harapkan. Karena yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, ya kamu benar-benar bisa bertransisi, bisa lepas dari rasa kesedihan yang saat ini sedang terjadi dan menjemput kebahagiaan yang hak gitu, kebahagiaan yang benar-benar nyata gitu, kebahagiaan yang bukan manipulatif. Yang artinya itu apa? Kebahagiaan yang manipulatif tuh ya kayak orang ini gitu, yang seolah-olah menjanjikan sebuah keindahan tapi nyatanya kebusukan gitu. Jadi kayak benar-benar kamu sudah muak gitu sama hal-hal yang seperti itu. Terus di sini masih adakah harapan kamu dan dia untuk bersatu? Oke, di sini ada kartu The Emperor. Di sini juga ada kartu The Chariot. Oke, di sini ada kartu King of Cup, kemudian ada kartu Karma lagi. Oke, di sini juga ada kartu The Lovers. Di sini aku melihat ya bahwa ada kartu The Emperor gitu. Ya kamu sempat sih gitu jika ingat-ingat janji-janji dia, kata-kata manis dia gitu. Juga nyesek juga sedih juga. Tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Dan dia benar-benar yang kamu harapkan sudah tidak sesuai dengan jalan pikiran kamu. Ya alhasil ya udah gitu, kamu berusaha dalam artian tuh apa ya, menenangkan diri kamu aja terlebih dahulu gitu. Karena dengan seperti itu mungkin tuh kayak bisa mengurangi beban kamu daripada kepikiran dia terus, tapi dia yang kamu pikirkan nggak pernah memikirkan kamu sedikit pun. Terus di sini juga ada kartu The Chariot gitu. Kartu The Chariot di sini menggambarkan tentang ini tuh kayak sudah banyak kesabaran yang kamu kerahkan gitu, tapi semakin kamu sabarin semakin dianya kurang ajar sama kamu, dan kamu itu kayak merasa sudah nggak ada harga dirinya sama dia gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak seolah-olah kamu yang ngejar-ngejar dia gitu, tapi dia itu kayak seolah-olah itu nggak pernah melihat sama sekali ketulusan dari diri kamu gitu. Justru malah orang ini tuh seolah-olah itu ingin meninggalkan kamu secara perlahan. Dan di sini juga ada kartu King of Cup gitu. Kartu King of Cup itu apa sih gitu? Ya bisa dibilang tuh orang ini tipikal seseorang yang masih dalam artian tuh apapun yang dia lakukan tuh masih suka-suka kehendak dia sendiri gitu, tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu, bagaimana sedihnya kamu. Alhasil ya udah gitu. Dalam artian tuh kayak
kamu saat ini benar-benar sudah tertelan ombak yang cukup besar. Dalam artian tuh kayak kamu sudah tidak bisa menatap masa depan bersama dia. Karena apa gitu? Dia sendiri yang menutup masa depan tersebut, menutupnya dengan kegelapan. Artinya tuh apa? Ya kamu sudah tidak bisa lagi gitu menatap sebuah keindahan ke depannya bersama dia. Mungkin sih di saat awal gitu, kamu masih ada ya, dalam artian tuh oke lah gitu, aku harus nih dalam arti mempertahankan hubungan ini dengan harapan tuh apa ya, nantinya biar kita sama-sama berjuang, sama-sama apa ya, dalam arti sama-sama berjuang, sama-sama menggapai apa yang kita inginkan. Tetapi setelah kamu tahu semuanya jadi berantakan seperti ini menganggap bahwa itu hanyalah mimpi indah aja gitu, dalam artian tuh halusinasi aja yang kayaknya tuh nggak pernah bakalan terjadi. Dan di sini memang yang saya lihat buat teman-teman kartu yang nomor 3 ini, untuk dalam artian tuh gini, apakah kalian masih ada kesempatan untuk bersatu? Ada gitu, cuman dari diri kamu aja, tapi dari dianya nggak ada gitu. Hanya keajaiban dari Tuhan yang benar-benar bisa membuat hubungan kalian tuh bisa bersatu kembali gitu. Dalam artian tuh apa ya, orang ini tuh kayak masih jauh lah untuk dikatakan tuh bener-bener serius gitu. Maunya dia ya masih seneng-seneng dengan dunia dia sendiri gitu. Sedangkan ya kamu saat ini tuh sedang merasa tertatih-tatih gitu. Terus di sini juga ada kartu Spread Your Wings. Terus juga ada kartu Brilliant Ide. Oke, di sini ada kartu ini ya, Clairvoyance. Oke. Di sini Indigo and Crystal Children menggambarkan tentang intinya tuh kayak apa ya gitu, dalam artian tuh memang gitu, kamu di awal tuh merasakan cinta dari dia itu cinta yang natural, cinta yang benar-benar tulus dari hati gitu. Tapi setelah orang ini tuh mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, sisi buruknya dia keluar. Terus juga di sini ada kartu Chakra Clearing. Dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak membesar-besarkan, bahwa dalam artian tuh bukan membesar-besarkan sih, tetapi kayak seolah meyakinkan bahwa dia layak untuk diperjuangkan. Tapi setelah sisi buruknya udah ketahuan gitu, dalam artian tuh mana dia nggak pernah menepati janji apa yang pernah dia katakan gitu. Justru malah kamu merasa bahwa dia sudah nggak bisa diharapkan lagi. Terus di sini ada kartu Spread Your Wings gitu. Dalam artian tuh kamu saat ini sebenarnya sudah ingin sih pergi meninggalkan dia, tapi dengan satu alasan gitu. Dalam artian tuh gini, kamu nggak bakalan bisa pergi dengan tenang apabila kamu belum, dalam artian tuh ngomong sama dia secara belak-belakan gitu, apa yang membuat kamu seperti ini dan kenapa gitu, apa alasan kamu yang logis kamu benar-benar berubah gitu. Kamu nggak, kalau pergi secara sepihak kamu nggak bakalan bisa tenang gitu. Jadi kamu benar-benar bisa merasa tenang apabila mungkin dalam artian tuh aku udah ada yang lain gitu. Wah itu kayak benar-benar bisa ada, dalam artian tuh rasanya seksi ada gitu, tapi kayak keinginan ikhlas untuk meninggalkan dia tuh jadi ada, daripada yang kayak kamu masih belum mendapatkan sebuah keputusan, alasan dari dia, kemudian apa yang membuat dia seperti ini tiba-tiba pergi gitu. Itu yang membuat kamu nggak tenang gitu. Terus juga dalam artian pemikiran tersebut sih sudah kamu pikirkan sejak beberapa, dalam artian sudah hal-hal yang lalu sih. Dalam artian tuh kayak keinginan kamu untuk meninggalkan dia itu sudah ada sejak dulu gitu. Tapi ada yang lebih menguatkan lagi setelah dia benar-benar sudah tidak bisa diharapkan lagi gitu. Ini yang dalam artian tuh menguatkan kamu, membulatkan tekad kamu lah gitu ya, untuk benar-benar ingin pergi meninggalkan dia. Tapi ya itu tadi gitu, ketika kamu ingin meminta sebuah penjelasan atau alasan dari dia, hal tersebut kayak nggak kamu dapatkan gitu loh. Terus di sini juga ada kartu Clairvoyance gitu. Kartu Clairvoyance di sini menggambarkan tentang intinya tuh apa sih gitu. Ya, intinya tuh kayak cukup banyak deh gitu kesabaran yang saat ini tuh kayak sudah kamu kerahkan. Dan intinya juga kamu sudah tidak bisa merasakan warna lagi, sentuhan kasih sayang atau warna dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Kamu hanya merasa apa ya, merasa ini sih, dalam artian tuh hanya merasa menahan sesak. Sesak karena apa? Sesak karena sakit hati yang dia tinggalkan sama kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan oke ya, terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke,
saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.